Lamborghini dikenal sebagai merek atau pabrikan mobil high performance. Objektif mereka cuma satu, yaitu membuat mobil tercepat. Tapi beda dengan Lamborghini Centenario. 5 tahun lalu, mobil ini selain dibuat dalam rangka untuk perayaan, mobil ini juga didesain sebagai basis untuk mobil-mobil hypercar Lamborghini di masa depan, baik secara performa maupun teknologinya. Dan inilah 5 hal menarik tentang Lamborghini Centenario. Lamborghini Centenario lahir di rentang tahun 2016 sampai 2017 dan dibuat untuk memperingati hari lahir ke-100 tahun pendirinya, Ferruccio Lamborghini. Mobil ini dibuat dalam jumlah yang super terbatas. Secara total, cuma ada 40 unit Centenario di dunia, dengan masing-masing 20 unit dalam format coupe dan 20 lagi dalam format roadster. Sebagaimana mobil-mobil eksotis, super rare, dan super limited lainnya, ke-40 buah Centenario tersebut sudah habis terjual. Bahkan hebatnya lagi nih, Lamborghini berhasil menjual 30 unit langsung dalam satu kali event di Pebble Beach cuma bermodalkan sketsa. Jadi saat itu ibaratnya pembelinya cuma membeli gambar dengan biaya jutaan dolar. Ini sih serasa lagi beli rumah klaster di Indonesia ya. Selain ke-40 unit yang dibuat, yang mana sudah terjual semuanya tersebut, sebetulnya Lamborghini punya sebuah unit lagi yang nggak kalah spesial. Mereka punya unit development car yang berformat coupe dengan nomor serial 0. Unit nomor 0 ini diketahui tidak menggunakan cat sama sekali di sekujur bodinya. Jadi seluruh material carbon fiber di bodi mobil ini benar-benar terekspos semuanya. Dan andai waktu itu pembelinya mau mobilnya berpenampilan dengan expose carbon fiber juga, kayak si development car-nya, mereka harus menambah biaya sebesar 200.000 dolar. Kalau di Indonesia biasanya kan nambah biaya justru buat upgrade catnya. Lah ini nggak minta dicat malah disuruh nambah biaya. Mana biayanya seharga rumah pula. Selain tampilan eksotis Centenario di balik kostum expose carbon fiber bodinya, mobil ini juga dilengkapi banyak trik aerodinamika. Mulai dari fitur pasif aeronya. Dilihat dari depan sudah kelihatan splitter besar dan kelihatan cukup ekstrim gitu ya. Menumpuk 2 level dan terbagi oleh banyak bilah-bilah vertikal. Sebetulnya tampilan simple kayak yang ada di Aventador SV itu juga udah cukup sih. Sangar tapi sopan. Masih kelihatan elegan dan gak overly agresif. Di Centenario, kesan splitternya justru jadi sebaliknya. Di bagian bonetnya juga ada lubang yang khas ala mobil mid-engine, berfungsi untuk mengalirkan udara masuk ke dalam mesin, juga sekaligus untuk menciptakan downforce. Bagian headlightnya juga punya trik pasif aero juga nih. Ada lubang-lubang kecil yang digunakan untuk mengarahkan udara ke sisi luar fendernya yang berukuran lebar. Di samping juga masih ada air intake kayak di Aventador, tapi di Centenario dia menjulang dari atas sampai bawah dengan ukuran bukaan intake-nya yang kelihatan lebih besar dan kelihatan jauh lebih agresif. Sekilas jadi mirip kayak Bugatti Chiron, tapi dengan desain garis yang lebih mengotak tegas. Bagian belakangnya Centenario punya active aero berupa active spoiler, juga passive aero berupa diffuser. Nah, tampilan diffusernya ini masih mirip dengan splitter yang ada di depan. Berbilah-bilah dengan diekspos menggunakan warna yang terang. Jadi bilah-bilahnya ini jadi sangat kelihatan gitu. Baguskah? Silahkan nilai dengan selera masing-masing aja. Tapi kalau ditanya, saya suka nggak? Jujur li, nggak. Saya masih lebih prefer desain depan dan belakang milik basisnya, yaitu si Aventador SV. Ini adalah salah satu atau yang pertama kali ya mobil Lamborghini yang mengadopsi teknologi 4-wheel steering. Jadi keempat rodanya akan bergerak menyesuaikan pengendalian setir dari drivernya. Teknologi ini untuk membantu mengurangi radius putar dari pengendaliannya. Ketika Centenario diajak cruising dengan kecepatan di bawah 70 km per jam, roda belakangnya akan bergerak ke arah berlawanan dari roda depannya sebanyak 3 derajat.
Efek dari gerakan ini, Lamborghini klaim kalau mobilnya akan terasa seperti punya wheelbase yang lebih pendek 50 cm. Sedangkan ketika mobil dipacu di atas 70 km per jam, roda belakangnya akan bergerak sebanyak 1,5 derajat. Efek dari gerakan sebanyak 1,5 derajat ini akan membuat mobilnya terasa seperti punya wheelbase yang lebih pendek 70 cm. Lamborghini Centenario menggunakan basis model Aventador Super Veloce alias Aventador SV. Mesin yang dipasang di Centenario masih sama dengan Aventador SV tersebut, tapi dengan sedikit tambahan atau kulikan. Mesinnya berukuran 6500 cc, V12, naturally aspirated, yang kalau di SV, output tenaganya mencapai 741 horsepower. Sedangkan di Centenario, total output tenaganya mencapai 759 horsepower. Untuk angka akselerasinya sendiri, untuk Centenario sebetulnya nggak tersedia. Tapi karena dia pakai mesin yang sama dengan Aventador SV, mari kita pakai estimasi berdasarkan kembarannya tersebut. Klaim dari Lamborghini, Aventador SV itu bisa berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik. Tapi dari real test media, Aventador SV pernah tembus akselerasi hingga 2,6 detik. Jadi untuk performa milik Centenario kemungkinan nggak akan beda terlalu jauh dari angka tersebut. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, tapi kemungkinan cuma sepersekian detik. Apalagi mempertimbangkan adanya tambahan-tambahan fitur macam 4-wheel steering dan hidrolik di active spoilernya yang berpotensi menambah bobot dan mempengaruhi overall performance-nya. Nah, itulah tadi 5 fakta tentang Lamborghini Centenario, sebuah mobil spesial racikan Lamborghini yang cuma diproduksi sebanyak 40 unit dengan harga lebih dari 2 juta dolar. Gimana penilaian kalian buat Lamborghini Centenario ini? Apa yang kalian suka dari mobil ini? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.